sahabat-sahabat Smart People dan Politician yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan podcast PMLI bersama saya, Bambang Sabekti. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Presiden Jokowi sudah mencanangkan tentang transformasi ekonomi, yaitu hilirisasi industri, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Namun sayang, sebagian besar masyarakat belum begitu paham tentang apa itu ekonomi hijau. Saya merefer ke survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center terhadap 3.105 responden. Mereka umumnya belum pernah mendengar istilah-istilah seperti green economy, green finance, dan green banking, ataupun keuangan berlanjutan dengan kisaran persentase 24-43%. Hanya ada sekitar 20-27% responden yang mengaku sudah tahu arti dan istilah-istilah tersebut. Sedangkan sekitar 36-48% responden lainnya pernah mendengar istilah di atas namun tidak mengetahui apa itu artinya. Terlepas dari masih asingnya warga dengan istilah tersebut, namun hal yang menggembirakan adalah sekitar 2 dari 3 responden telah berinvestasi di perusahaan yang menerapkan pedoman environmental, social, and governance. Green leadership adalah manifestasi atau wujud dari kepemimpinan transformasional yang mampu melakukan perubahan yang pro lingkungan, berkelanjutan, dan mempunyai perspektif keadilan sosial yang concern dengan 3P, yaitu people yang berkeadilan sosial dan kesetaraan, planet yang concern dengan alam semesta, dan profit, keuntungan. Untuk itu kita perlu lebih sering dan perlu banyak green leader di Indonesia yang mampu menjadikan permasalahan lingkungan sebagai prioritas yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. Setiap negara yang mengupayakan lingkungan hidup mempunyai posisi tawar yang tinggi. Sebagai contoh, Monaco, negara kecil dengan luas wilayah tidak lebih dari 2 juta meter persegi, mampu mencuri perhatian dunia karena kebijakan proteksi yang kuat terhadap lingkungan atau green leadership-nya. Green leadership diharapkan mampu menunjukkan pengaruh ideal, memunculkan motivasi inspirasional, dan memberikan stimulasi intelektual di bidang green economy. Kemampuan dari seorang individu memimpin dalam menentukan kebijakan yang pro lingkungan dan dapat mempengaruhi dan memobilisasi individu lain dalam organisasi untuk mendukung kebijakan yang pro lingkungan merupakan basis dari green leadership. Untuk itu, kita perlu terus mengkampanyekan dan mensosialisasikan terus-menerus dan mengedukasi green leadership di setiap kesempatan seperti hari ini. Green leadership juga sangat relevan untuk generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai negara yang sedang menamati bonus demografi, Indonesia memiliki jumlah anak muda potensial penggerak perubahan yang sangat banyak. Berdasarkan statistik, sekitar 25,87% adalah generasi milenial usia 24-39 tahun yang sekarang banyak menduduki posisi di middle management dan angkatan kerja baru dari generasi Z. Hari ini, pagi ini saya berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Profesor Wihana Kirana Jaya. Kita akan bicara mengenai leadership dalam rangka mendorong pertumbuhan kinerja berkelanjutan yang fundamental melalui keterlibatan ekosistem. Selamat pagi, Prof. Pagi, Pak Bambang. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Senang ketemu Pak Bambang nih. Amin. Senang saya juga bertemu dengan Profesor. Saya mesti banyak belajar, Prof. Nah, sama Pak. Oke, Prof. Biar ini topik ini agak serius, Prof. Mungkin Profesor bisa nanti menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, Prof. Karena seperti survei yang tadi kita sampaikan kan, nggak semua orang sudah paham tentang green economy atau green leadership, Prof. Cuman sebelum kita ke topik yang akan kita bicarakan, Prof, ini ada rapid test, Prof. Siap. Profesor bisa jawab satu atau jawab dua-duanya, atau pertanyaan saya salah, Profesor bisa membenarkan. Prof,
Yogyakarta apa Surakarta, Prof? Yogyakarta. Dosen apa birokrat, Prof? Dosen waktunya kira-kira 30 lebih tahun, sekarang bantu birokrasi. Oke. UGM atau UI, Prof? Universitas Gadjah Mada, Pak. Mantap. Oke. Gudeg apa soto Betawi, Prof? Gudeg, Pak, manis. Baca buku apa main musik atau nyanyi, Prof? Baca buku lebih banyak. Oh gitu ya. Ekonomi kelembagaan atau transportasi, manajemen transportasi, Prof? Ekonomi rule of the game, ekonomi kelembagaan. Mantap, Prof. Monash University atau Harvard University, Prof? Monas, Pak. Monas Melbourne lo ya, Mantap. bukan Monas Jakarta. Bukan Monash BSD ya, Prof ya? Saya dengar Monash baru dibuka di BSD, Prof. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Berjalan 1 tahun. Oke. Oxford atau Birmingham University? Birmingham, Pak. Oke. Aston Villa ya, Pak ya. Jangan lupa. Aston Villa, Prof. Ya. Sering nonton bola waktu di sana, Prof? Sering. Alhamdulillah. Oke. Gunung atau pantai, Prof? Wah, gunung, Pak. Oh, gunung ya. Oke, kan di Jogja banyak gunung dan pantai juga, Bro. Ada Gunung Merapi, ada pantai Parangtritis. Oke. Oke, baca buku atau mendengar musik, Prof? Baca buku, Pak. Tadi. Eksploitasi atau restorasi? Restorasi. Restorasi. Yang terakhir, Bang Ir atau Mas Ir? Mas Ir. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu moles tahu profiling daripada Profesor Wihana yang lebih akrab dipanggil Mas Ir oleh teman-teman terdekatnya. Beliau adalah yang sangat concern dengan ekonomi hijau dan green leadership dan sudah menyiapkan beberapa buku ya, Prof ya, kalau nggak salah, Prof ya. Oke. Kemudian beliau lebih suka gudeg karena beliau lahir di Yogyakarta. Beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan studi ekonomi pembangunan. Yeah. Kalau tidak salah lulus tahun 1983 ya, Prof ya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Melbourne. Birmingham dulu, Pak. Oh, Birmingham dulu ya. Oke, kemudian Melbourne, Melbourne, Monash. Monash, ya. Jadi masternya 2, Prof. Nah, masternya 1 di Birmingham, I see. S3 di Monash. Oke. Jadi beliau sudah punya cucu juga, Prof ya, kalau nggak salah, Prof ya? Alhamdulillah 3, Pak. Oh, 3 ya. Jadi gimana, Prof? Lebih sayang cucu apa anak, Prof? Pertanyaan bagus, sulit, tapi cucu lebih selalu dekat, Pak. Oke. Iya, karena generasi penerus kita juga, Prof. Generasi yang harus kita lindungi, Iya, generasi iya, harus iya. kita siapkan Iya. untuk masa depan ya. Future the young generation itu penting. Oke. Kemudian beliau adalah guru besar Universitas Gadjah Mada, Oke. dan sekaligus juga staf khusus Kementerian Perhubungan. Perhubungan Ya. Republik Indonesia. Beliau satu lagi, Bro. Golf apa jogging, Bro? Jogging, Oh, jogging ya. Sehat, ramah lingkungan, Prof ya. ramah lingkungan. Oke, Prof, sebelum kita mulai, tanggal 5 Juni kemarin kita memperingati Hari Lingkungan Hidup ya, Prof ya. Mungkin nggak semua aware ya, Prof ya. Kalau tanggal 5 itu Hari Lingkungan Betul. Hidup gitu. Kemudian tanggal 6 Juni kita punya kedatangan tamu dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, Betul. yang diterima Presiden Jokowi di kebun Bogor ya, Prof ya. Kemudian Pak Jokowi mengajak untuk naik sepeda dari bambu, yang istilah diplomasi bambu. Nah, itu apa artinya, Prof? Dengan Jokowi, Pak Presiden Jokowi itu apa artinya, Prof? Ya, pertama Pak Jokowi itu merepresentasikan ya seorang leader negara yang concern ya terhadap produk-produk domestik ya yang dihasilkan melalui proses
local wisdom masyarakat. Yep. Dan kemudian kenapa dengan sepeda, beliau juga concern bahwa kita harus kembali ke nature, ya. Artinya kita jangan sampai menggunakan suatu alat transportasi yang punya membuat limbah, ya, atau fosil atau pollution. Nah, inilah salah satu representasi karakteristik identitas, ya. Identitas orang yang tidak hanya ngomong mengenai green, tapi beliau mempraktekkan, menggunakan. Oke. Nah, ini antara paradigma dan implementasi beliau memberi contoh yang sangat baik. Oke. Apalagi masyarakat kita tuh paternalistik ya Prof ya. Setuju, Jadi, budaya Jawa iya, itu iya. primordialisme, Iya. paternalistik. Kalau contoh dari atasan, dari orang yang diminati itu akan memberikan impact yang cukup masif, ya. Oke. Saya ingat cerita Prof, waktu Pak Emil Salim, Ya. beberapa puluh tahun yang lalu Prof ya, Ya. zaman Presiden Soeharto. Tuh. Kan beliau agak bingung kan waktu ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Ya kan, beliau menjawab, Pak Harto, saya tuh nggak ngerti lingkungan, saya orang ekonomi. Gitu. Kemudian Pak Harto jawab, oke, kita belajar bersama-sama. Kalau rumah tangga kita belajar ekonomi, kalau lingkungan hidup kita belajar ekologi. Oke. Kemudian dalam perjalanannya Profesor Emil Salim mencoba mendalami. Ternyata kerusakan lingkungan itu adalah disebabkan salah satunya oleh ekonomi yang dia pelajari waktu itu, Prof. Setuju. Ya, mungkin itu adalah titik awal dari kesadaran kita terhadap lingkungan hidup, Prof. Tapi itu kan udah lama, Prof. Tapi sampai sekarang kayaknya jalannya kayak tertatih-tatih, Prof. Apa masalahnya sebenarnya? Wah, terima kasih nih. Ya. Pak Bambang menguji nih, ya. Enggak, Prof. Ini nanya, Pak. Ini nanya, Prof. Sorry, Ya, ini benar-benar ya. saya nggak tahu nih, Prof. Betul sekali, ya. Hal yang mendasar itu adalah cara kita melihat suatu paradigma, ya. Ya. Proses pembangunan yang berulang-ulang yang Ya. saya sebut paradigma ekonomi yang lebih ekstraktif, ya. Hanya mengandalkan mengelola sumber daya alam tanpa melestarikan, beregeneratif. Itu seolah-olah kita ekonomi yang kita pahami itu ya ekonomi yang sifatnya mengekstrak tadi. Mengekstrak itu kan bisa yang diekstrak lingkungannya, bisa diekstrak lokal komunitasnya, bisa diekstrak kekayaan komunitasnya, bisa diekstrak tenaga kerja lokalnya, bisa diekstrak keberlanjutan maupun sampai pengelolaannya. Okay. Nah, ekonomi yang bersifat pasar, ya, itu ya kita hanya bicara signal pasar, harga pasar, padahal hasil ekonomi pertumbuhan itu harus mulai diukur tidak hanya proses harga pasarnya, tapi beyond the market itu ada keberlanjutannya, gitu, ya. Kita akan punya MDGs dan berubah SDGs. Yeah. Artinya kita nggak bicara profit saja. Bagaimana nasib people-nya, equality-nya, bagaimana nasib sosial inklusifnya, ya, partisipasi masyarakat yang makin lama terdisrupsi, termarginalkan misalnya. Bagaimana dengan keberlanjutan, ya. Kita juga punya yang namanya inklusif di ekonomi, sosial, lingkungan, ada lagi governance gitu, ya. Nah, ini aturan yang memang harus kita keniscayaan harus kita ke depan harus kita pakai, harus kita ikuti karena itu merupakan global agreement gitu, ya. Jangan-jangan nanti produk kita yang akan kita ekspor tidak mengikuti proses global agreement, customer luar negeri nggak akan membeli barang kita. Nah, kita harus change. Makanya saya setuju sekali pertanyaan kembali. Kenapa kita menggunakan paradigma yang sangat berorientasi pada growth, ya, fisik gitu, ya. Kemudian pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang tidak berkualitas, tidak berkeadilan, tidak berkelanjutan secara ekologi tadi. Nah, makanya Pak Profesor Sumalin beliau coba menggabungkan antara ekonomi dan ekologi. Tapi dalam ekologi kita harus menilainya juga harus berubah. Tidak bicara market signal, market price, tapi market value. Ada eksternalitas positifnya, ada
cost direct indirectnya langsung tidak langsung, pengeluarannya, ada keuntungan yang bisa diukur langsung maupun tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu yang green yang terusak akibat proses pemulihan ekonomi yang berulang-ulang keliru mengandalkan market oriented ya. Nah, itu mungkin ini sangat penting untuk kita harus berubah cara melihatnya. Ya pelan-pelan lah Pak Bambang. Iya, siap Bro. Gradual change itu ya. Iya. Iya. Kan tadi kita berikan survei yang saya sampaikan tadi Bro. Iya. Kan sebagian besar masih asing dengan istilah-istilah green economy, Betul, apalagi betul. green leadership Bro. Mungkin sebenarnya semua agama apapun sebenarnya kita sudah mengajarkan tentang green economy kan Bro. Betul. Betul nggak? Salah satunya kita nggak boleh melakukan yang berlebih-lebihan. Kita tidak boleh melakukan kerusakan. Betul. Gitu Bro. Kemudian bayarlah upah sebelum keringatnya kering. Itu kan sebenarnya implementasi daripada green economy Bro ya. Iya. Tapi kenapa Bro ya sampai sekarang? Apa yang salah sebenarnya? Dan kenapa? Apakah ya Prof, kita kan sebagai bangsa yang kadang-kadang kan perlu dipaksa Prof ya. Apakah regulasi atau instrumen undang-undang Ya. belum cukup untuk menggerakkan green economy itu Prof? Ya. Atau sebelum ke sana Prof, mungkin Prof bisa jelaskan, ini kan agak konseptual nih Prof. Betul. Apa sih bedanya green economy, kemudian blue economy, kemudian berkelanjutan? Kalau nggak salah berkelanjutan harus ada 3 unsur lah Prof. Ya, ya. Ada social acceptability, concern dengan lingkungan, Ekonomi juga. kemudian kelayakan ekonomi, ya Prof ya. Mungkin Prof bisa jelaskan dengan bahasa yang gamblang. Kemudian juga ada pendapat bahwa produk daripada green teknologi itu mahal, jadinya inklusif. Padahal tujuan kita kan harus across the board, Ya. gitu Prof ya, mengarah ke semua. Jadi bukan eksklusif tapi inklusif ya Prof ya. Tapi ini kan tadi kritik terhadap green teknologi, produk-produk green teknologi kan mahal Ya, ya. dan eksklusif Prof. Betul. Moga Prof bisa jelaskan Ya. konsepnya, runtutannya sehingga Pak teman-teman sahabat kita semua bisa lebih paham dan tertarik. Oh iya, ya kan, we have to do, ya kan, Ya. menyadari, realize what is wrong in the past. Betul, ini pertanyaan menarik Pak ya. Sebetulnya green economy itu sudah ada pada masyarakat kita sejak dulu ya. Nah kita kan namanya norma trust kepercayaan masyarakat, kemudian ya ditunjukkan religi, agama maupun code of conduct. Bagaimana kita tidak menebang pohon ya. Ada masyarakat yang kalau menebang pohon itu tidak baik gitu ya. Karena ada kepercayaan, ada trust informal. Sehingga kalau pohon tidak ditebang itu akan menghasilkan ekologi yang semakin baik. Nilai tanahnya semakin baik, biodiversity dan hubungan manusia dengan alamnya juga semakin baik. Tentunya akan menjadikan kandungan air menjadi baik, nilai tanahnya akan mahal secara ekonomi. Sebetulnya ilmu-ilmu itu sudah ada dari Aceh sampai Papua apa ya. Nah kita ilmu itu sekarang harus tidak decoupling dengan pengetahuan kekinian modern ya. Kita bicara konsep ekonomi, alokasi sumber daya yang efisien berbasis market, tapi marketnya sekarang digeser lagi ke eksternalitas atau nilai-nilai yang tadi yang tidak merusak hijau, tidak merusak sosialnya, tidak merusak ekonominya, tidak merusak lingkungannya ya. Nah, merubah paradigm yang lama sama yang baru itu bagaimana kita masukkan dalam konsep bahwa seorang leader dia harus paham itu. Ya paham itu, malah jangan kecabut nilai-nilai local wisdomnya yang sudah bicara green sejak dulu kala nenek moyang kita ngajari itu ya. Malah kita dengan pembangunan ekonomi yang oriented ke modern, oriented ke pertumbuhan, oriented ke market, ternyata ada hal yang kita tidak tahu nilainya makin rusak. Sederhana aja Pak, contoh kalau kita berpikir kita pengen, ini ada cerita menarik, kita pengen membangun bisnis di
satu pelabuhan gitu yang akan dibangun sebagai salah satu growth pool proses produksi yang akan menghasilkan nilai tambah. Tapi di situ harus dipangkas ma'rufnya misalnya, on ma'ruf ya, harus dikorbankan. Berarti kan ada nilai-nilai biaya yang hilang, ada nilai-nilai manfaat yang hilang. Kemudian bagaimana biodiversity-nya, kalau ada makro mesti ada ikan, udang sekitar situ. Bagaimana itu juga hilang nilai ekologisnya, eco-biodiversity-nya. Kemudian nelayan yang biasanya nangkap ikan dan tidak memperolehnya. Tapi kita kan bicara tadi return of return bisnisnya dari kalau itu dibangun port, di situ akan menghasilkan produk-produk, dia juga akan menghasilkan keuangan. Tapi masyarakat nelayan di sana eksklusif ya, tidak inklusif gitu ya. Biodiversitas udangnya apa itu juga terinstruksi. Nah itulah yang ingin saya sampaikan bahwa ekonomi hijau itu sudah nggak proses berhenti pada ekonomi hanya bicara price, bicara market mechanism, tapi sudah menghitung kerusakan-kerusakan dan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan yang tidak inklusif. Itu sebenarnya intinya. Nah, maka seorang leader sekarang juga berpikir ke depan. Kalau nggak kita pikirkan sekarang, kasihan generasi anak cucu kita, Pak. Mungkin pada saat kita membangun pelabuhan atau bisnis untuk port tadi atau bisnis untuk usaha udang sehingga merusak mangrove, itu kan kita hanya bicara jangka pendek menghasilkan keuntungan. Tapi di pihak berikutnya kita lupa bahwa ma'ruf bisa menahan banjir, kalau ada tsunami bisa tempat ikan berkembang, bisa nelayan mencari ikan, bisa juga untuk keindahan, untuk turisme, belajar ekologi, belajar turis berbasis makro dan seterusnya. Tapi diambil dengan pendekatan market tadi. Yang dirugikan tuh generasi akan datang, Pak. Makanya green economy itu salah satu keniscayaan yang untuk mempersiapkan the future of generation, menikmati hal-hal yang tidak rusak. Makanya ekonomi jangan lagi ekstraktif, ekonomi lebih demokratik, lebih berkelanjutan. Ekonomi tidak hitam, tidak coklat, tapi biru, laut tadi dilindungi dan seterusnya ya. Nah, inilah yang ekonomi tidak eksklusif tapi juga inklusif. Nah, perubahan paradigma cara pandang ini sebetulnya saya lihat nenek moyang kita sudah mengajari embeddedness di dalam mindset kita. Tapi dengan perkembangan zaman, tadi Bapak menanyakan Profesor Emil Salim, ekologi dan ekonomi. Sekarang kalau kita seolah kembali ke ekologi ya, sepertinya masih menjadi belum priority ya dalam pengatasan. Nah, tapi ada satu catatan yang saya sampaikan ya. Kita mengalami disrupsi di dalam perubahan zaman. Kalau Bapak bicara digital udah. Tapi yang lebih banyak lagi kalau climate change, ya krisis climate change ya, perubahan iklim. Setelah perubahan iklim, kemudian ada pandemik, krisis pandemik, krisis ekonomi. Nah, krisis berlanjutan sampai orang sekarang itu mengatakan, loh, ini kok tadi hujan nggak pernah berhenti setiap tahun. Betul. Istilahnya Pak Bambang tadi, climate change ya ibaratnya ya sekarang hujan terus dari Januari sampai Desember. Betul. Akibatnya apa? Dampaknya pada ekonomi gitu ya. Dampaknya kepada ada kebakaran, ada banjir, ada rob, ada polusi udara. Semuanya itu harus dinilai di dalam ekonomi hijau. Karena itu yang harus kita atasi. Nah, seorang leadership, calon pemimpin, apakah policy maker sebagai birokrasi, teknokrasi, apakah dia di korporasi, itu harus change. Apakah dia di perguruan tinggi ya, akademisi, apakah dia jurnalisme ya, apakah dia local community. Jadi leader ini yang pemikir-pemikir yang sudah berubah dalam mindset. Istilah Pak Jokowi hijrah lah. Oh, hijrah, transformasi ya. Ya, transformasi, tapi transformasi yang tidak hanya bicara 4.0, berbicara untuk kepentingan profit, tapi what the people, what the planet,
what the participation, what the peace, ya, keadilan. Yeah. Itu semuanya masuk dalam konteks cara kita melihat seorang pemimpin masa depan. 2030 lah, atau 2050 lah, kita sepakat menurunkan zero emission ya. Mampu nggak kita target di 2050, 2060, 2030? Ya itu Pak. Oke Prof, kembali. Apakah undang-undang atau peraturan menteri atau yang terkait udah cukup untuk mengakselerasi program green economy dan green leadership ini, Prof? Ya, memang merubah perilaku itu sangat dipengaruhi yang pertama mindset tadi. Betul. Mindset itu cara melihat, cara pandang. Kita sudah hijrah belum cara pandangnya, ya. Itu yang sulit untuk berubah. Kita comfort zone dengan istilah nikmat dengan sekarang ini dari dulu sampai sekarang. Betul. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi planet kita besok, apa yang terjadi dengan people kita besok, apa yang terjadi dengan masyarakat kita besok, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat kalau mindsetnya sudah sama, satu vision, kemudian dibuat peraturan. Kan kita kerja keroyokan nih Pak Bambang. Betul. Karena climate change itu di luar negeri juga government bersama-sama private sector melakukan kolaborasi. Bagaimana negara maju Skandinavia yang mereka bekerja untuk green economy. Pemerintah memberikan insentif dalam peraturan. Pemerintah tidak hanya mengatur hak kewajibannya, tapi sampai mengatur bisnis prosesnya, sampai insentifnya. Nah, swasta juga merespon sama, mulai dan berubah. Yang paling penting adalah perubahan mindset, behavior. Kalau mindsetnya berubah, artinya apa? Peraturan yang dikeluarkan sekarang itu sudah maksimal. Nah, peraturan itu kan bisa formal, bisa informal. Penegakannya bisa formal, bisa informal. Diberikan satu insentif formal. Tapi informalnya kalau tokoh leader, dia ini tokoh yang hijau, dia berpikir masa depan, dia berpikir ini, dia ada trust, insentif informal dari masyarakatnya. Tapi kalau di dalam korporasi, dia seorang manajer atau leader yang mengelola profit dan berkelanjutan, dia dapat insentif, sharing profit, bonus gitu ya, atau promotion gitu. Nah, ini rule of the game ini harus dikeroyak sama-sama. Saya katakan pentahelik itu ya government oleh policy makers, kemudian regulator ya, kemudian operatornya juga private sector juga berubah paradigmnya, kemudian juga akademisi juga menyiapkan kurikulum-kurikulum yang berbasis green, digital. Tidak hanya green economy, tapi green economy digital kurikulum ya. Itu harus dibuat standar ukurannya, mengukur dampak tadi yang non market tadi kan harus dibuat suatu ukuran yang jelas. Datanya apa, ukurannya yang jelas. Blockchain misalnya, untuk sampai ke sana. Kemudian tokoh komunitas, tokoh adat, pemimpin juga harus mempresentasikan bahwa saya seorang tokoh leader yang punya visi yang green untuk masa depan gitu ya. Dan satu lagi jurnalisme, Pak, wartawan, ya juga harus mengkampanye. Nah ini keroyokan. Kalau hanya bicara pemerintah dengan peraturan itu belum cukup. Necessary kondisinya udah, sufficient kondisinya belum. Nah ini syarat-syarat yang harus kita penuhi. Thank you, Prof. Kemudian ada beberapa pengamat, Prof, yang menyebutkan tantangan di green economy adalah salah satu adalah measurement, ukuran. Nomor satu. Green economy itu kayak apa sih? Perbaiki, Prof. Apa ya? Lucunya terlihat. Hijau pupus, apa hijau tua, apa hijau untuk sampai pada tingkatan green economy. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah motivasi. Karena masih banyak sebagian besar yang lebih ke batu bara untuk pindah ke energi yang baru atau terbarukan. Kemudian yang ketiga seperti Profesor sampaikan tadi, kita sangat masih minim sekali terhadap literasi. Ya Prof ya. Jadi ada survei yang kecil-kecilan yang saya lakukan sebelum saya datang ke sini, Prof. Nobody aware about the green economy and leadership. Paling nggak kalangan dekat saya. Itu tantangan. Kemudian yang terakhir adalah pendanaan. Ya Prof ya. Karena kan
Oke, untuk long term mungkin murah, Bro. Tapi awalnya kan tetap very costly kan, Bro. Very expensive kan. Oke. Kemudian itu, Bro. Taksonomi hijau yang diprogramkan OJK itu udah efektif belum? Ini katanya udah keluarkan 800 triliun. Mau nggak, Bro? Penjelasannya, Bro. Ya, terima kasih. Kemarin ada diskusi di Singapura bulan apa ya, tentang Singapura bagian dari leading country untuk green economy sebagai hub di Asia, melakukan conference yang isinya memang betul yang disampaikan Pak Bambang bahwa memang kita harus mulai dengan ukuran-ukuran threshold ya, misalnya nilai perubahan cuaca atau iklim tidak boleh lebih dari 2% misalnya, 2 derajat, maaf 2 derajat. Itu kan memberikan kerusakan 3% dari GDP misalnya. Kalau panasnya naik 5%, kerusakan GDP-nya misalnya 10%. Itu Profesor Stern, ahli economic value yang mendapat Nobelis mengatakan memang itu dampaknya. Nah, sekarang ukuran kita dalam kebiasaan sehari-hari gitu ya. Kalau kita misalnya di rumah, saya pasang AC gitu ya, ukurannya dingin sekian, tapi okson yang dibakar dikeluarkan berapa. Kalau ada ukuran yang standar nanti lama-kelamaan saya tahu perilaku saya itu mendorong ekonomi rumah kaca ya, kepanasan, climate change tadi. Nah, ukuran standar ukuran itu harus dibuat. Nah, mohon maaf kita generasi yang sifatnya masih kita generasi baby boom ya, generasi X itu tidak bisa membaca kecepatan. Ini milenial digital yang bisa mengukur dengan apakah big datanya, apakah machine learningnya, apakah IoT-nya, Internet of Things, apakah blockchain yang diajak untuk berpikir untuk memberikan suatu tool. Makanya saya melihat di Singapura Management University ya, itu juga ada satu center yang memang dia mengukur betul yang namanya digital measurement untuk dampak hijau itu ya. Dan Singapura ini negara sudah komit bahwa tahun 2030 energi listrik pun dia juga berubah. Nah, sepertinya ini opportunity buat kita, Pak Bambang. Mereka butuh baterai surya. Nah, kita bisa membuat produk-produk energi surya, misalnya di Batam atau di pulau lain, dibuatkan satu hub research sehingga menghasilkan baterai surya, kita ekspor lagi. Marketnya sudah jelas gitu ya. Nah, regulasi ini juga harus kita pikirkan. Artinya apa? Artinya memang standar-standar ukuran tentang green threshold-nya harus dibuat, targetnya berapa harus kita lakukan. Makanya seorang pemimpin itu juga harus terinspirasi dengan kesepakatan global kita. Pak Jokowi kan mentandatangani mulai dari protokol Kyoto, Paris, kemudian pertemuan Glasgow gitu ya. Dilanjutkan lagi di Swedia ada pertemuan COP26. Kita sepakat 2030 targetnya apa? Kalau saya sebagai government, regulator kita harus memberi warna ke sana, ya, visi misi value-nya ya. Kemudian dari korporasi juga harus kita bawa ke sana. Kalau sebagai community, kurikulum, akademisi juga bicara digital dan bicara hijau gitu ya. Nah, semuanya berkolaborasi sehingga dengan standar-standar, ukuran-ukuran, capaian-capaian dan ada yang memonitoring, tentunya kita akan menjadi negara yang lebih baik lah, yang bicara ekonomi hijau. Ingat di luar negeri ada partai hijau ya, di Eropa, karena mereka sudah value-nya memang sudah sepakat bahwa maksudnya partai politik, partai politik hijau. Oke. Di Kanada, di Eropa gitu ya. Wah, ini menarik banget itu. Saya senang sekali kalau Indonesia nanti di 20, kalau nggak bisa 2024 ada partai hijau ya. Bukan bajunya yang hijau ya Pak Bambang. Tapi mindset, ya mindset, paradigma, implementasinya, bisnis prosesnya, sampai kepada outcome-nya sudah sangat inspiratif pada persoalan. Artinya harus ada political will yang kuat, Prof. Setuju. Dari semua tingkat pimpinan nasional sampai kepala daerah.
itu baru teknokratik. Iya, baru bagaimana teknokratik. politiknya? Iya, politiknya. Harus berubah. Iya. Kesempatan untuk menunjukkan ke konstituen bahwa pilih saya, bahwa saya orang yang akan merubah kota saya, kabupaten saya, provinsi saya, negara saya menjadi ramah lingkungan. Ekonomi yang ramah lingkungan. Itu nanti pertanyaan saya terakhir, Prof. Prof. Oke, Prof. Apakah green economy kan harus jadi concern semua lapisan masyarakat, baik pemerintah, masyarakat, korporasi, industri. Tapi bagaimana kesiapan industri, Prof, untuk mensupport program ini? Karena kan saya belajar itu, ada peraturan yang bisa dikeluarkan 2018 yang berisi tentang truk kendaraan niaga harus Euro 4. Tapi kan prakteknya baru kemarin April effectively, Prof. Itu kan berarti ada jeda, ada gap yang begitu panjang. Artinya sektor industri not really ready untuk to support on timely manner gitu loh, Prof. What do you think? Pertanyaan menarik. Apalagi Profesor kan staf khusus di Menteri ya kan, karena land transportation juga concern juga, Prof, untuk saya ibaratkan electric vehicle itu ya. Iya. Kita beli mobil baterai, tapi pada saat kita menggunakannya kita tidak punya kemudahan ya, convenient. Ngecat baterainya mesti harus ke sana misalnya. Di tempat perjalanan nggak ada. Betul. Nah itu kan walaupun dia menggunakan green, tapi flexibility di market itu tidak mudah. Kalah dengan produk-produk yang belum electricity selama ini. Nah ini harus kita kembangkan ekosistemnya, Pak. Ekosistem itu mengembangkan, artinya hulu hilirnya di sisi supply-nya dan hulu hilirnya sisi demand-nya. Government tinggal menstimulus dengan insentif regulasinya ya. Kemudian kalau ada yang tidak, government akan melakukan import, stake and carrot-nya juga jalan. Nah kemudian masyarakat juga berbudaya, tokoh-tokoh desa adat sudah pakai sepeda atau sepeda motor listrik misalnya, kan selalu membuang gas begitu banyak. Kita waktu mudik itu kemarin berapa mobilitas kendaraan yang dari luar Jawa ke Jawa, dari Jabodetabek ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat itu ya, mobilitas kendaraan prediksinya 80 juta gitu ya. Semua buang gas. Untung nggak macet, Pak. Kalau macet tambah lagi congestion. Nilai bakarnya mau menciptakan polusi dan biayanya mahal banget gitu. Nah, itulah yang harus kita mulai pelan-pelan. Nah, Kementerian Perhubungan punya strategi untuk yang melakukan perubahan ya. Di darat misalnya, elektrisasi darat. Mungkin masyarakat diajari, udahlah kita hidup di TOD, Transit Oriented Development. Stasiun dibuat apartemen lain sehingga orang begitu mudah, nggak usah naik kendaraan pribadi lagi. Diberi kemudahan spot-spot itu ya. Nah, artinya avoid dulu, menghindari menggunakan kendaraan pribadi. Lalu disiapkan kendaraan umum. Kita beri subsidi yang namanya by the service itu Pak Menteri ya. Subsidi artinya jangan naik kendaraan umum. Kalau banyak kendaraan umum nanti tumpuk di jalan gitu ya. Membuang gas, membuang polusi, biaya ada, kesehatannya biaya makin mahal. Nah, by the service. Yang ketiga, mulai kendaraan umum menggunakan listrik, bis listrik dan lain-lain. Nah, kita punya roadmap-nya di angkutan darat EV. Tapi setuju, apa tadi industri harus menggunakan standar global, tapi market kita belum. Global market yes, tapi local market belum merespon. Demand masih scarcity sehingga mahal. Kalau mahal masyarakat belum membeli ya. Nah, ini harus ekosistem dibangun pelan-pelan ya. Nah, pemerintah memang sedang melakukan itu. Pak Jokowi membuka ekosistem industri listrik hulu hilir ya di mana Kendal ya. Nah, itu tentunya salah satu untuk membangun itu, Pak. Supaya kita supply chain-nya tidak tergantung asing. Rantiannya. Kemudian dari sisi demand-nya juga masyarakat sudah berubah. Kalau supply-nya dirubah, tapi demand-nya masih seperti itu karena kemudahan mendapat charger begitu mudah, harganya murah gitu ya. Parkir di mana-mana diizinkan. Kalau Bapak beli mobil elektris itu kan Bapak nggak kena ganjil genap sekarang insentif pemerintah ya. Itu salah satu. Tapi
kendaraan tetap makin banyak. Antara kementerian satu insentif manufacturingnya dipermudah, tapi di jalan makin crowded, makin congestion, makin. Nah, inilah yang harus kita keroyok bersama-sama bahwa visi seorang leadership hijau ini harus mulai dilakukan mulai sekarang, Pak. Di istilahnya disseminasi knowledge ya, mengajarkan pelan-pelan. Nah, podcast hari ini salah satu juga memprovok ya. Bisa nggak kita menjadi pemimpin yang berubah ya? Itu yang ingin saya sampaikan. Saya sampai membuat buku ini, ekonomi hijau sebetulnya masih draft, saya tes, tapi inspiratif banget oleh seorang yang namanya Margaret Kelly Tetherworth. Dia membuat making of democratic economy ya. Artinya membangun prosperity itu untuk orang banyak, tidak boleh orang sedikit. Intinya harus bermartabat, adil, berkelanjutan ya. 3 inklusif tadi. Kalau tambah governance dalam korporasi harus kita lakukan. Apakah korupsi dan kemiskinan salah satu faktor yang menghambat green economy, Bro? Ya, sebetulnya korupsi itu kan definisinya abuse of power. Orang yang punya kekuasaan, kewenangan, dia tidak melakukan accountability. Kalau di birokrasi, hierarki birokrasi seperti accountability secara vertikal, ada check and balances gitu ya, ada horizontal accountability. Nah, korupsi ini kalau sifatnya mengekstrak gitu ya, mengekstrak sumber daya alam, mengekstrak sosial, kohesif sosial, mengekstrak ekonomi yang tidak adil, makin kaya kepada inequality, koefisien Gini-nya, ukuran tadi semakin tidak merata, ya akan memperburuk di dalam ekonomi hijau ya. Tadi predator, ekonomi yang mempredator, mengekstrak, mengambil ekonomi hitam, ekonomi coklat, ekonomi eksklusif, ekonomi liberal yang mengandalkan kepentingan pada kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Nah itu, korupsi adalah musuh dari ekonomi hijau ya. Pada saat dia mengekstrak tiga platform ekonomi, sosial, sama lingkungan. Terus terang Prof, saya sebagai warga negara sangat concern karena tiap hari kita sering dengar di TV, lihat di TV banyak kepala daerah yang suppose menjadi pionir untuk leadership, gitu, harus berkunjung ke kantor KPK kan? Oke, Prof. Kemudian kalau kita ngomong bisnis, Prof ya, tadi kan kita sebut planet, concern dengan lingkungan, alam semesta, kemudian people, kesetaraan, keadilan, dan profit kan, Prof? Apakah menarik, Prof, kalau misalnya para generasi muda atau siapapun berinvestasi di green economy yang mereferring ke ekonomi hijau? Nah, pertanyaan bagus Pak Bambang ya. Sekarang anak muda itu juga selain tertarik di capital market gitu ya, dia kan bisa memilih sesuatu yang bermartabat. Anak-anak muda yang punya visi misi pada green itu, dia akan beli itu yang namanya green bond misalnya green suku itu ya misalnya. Ini salah satu tren udah mulai kelihatan gitu ya. Tapi juga anak muda yang pengen cepat kaya, dia melihat fluktuasi harga kan, Bitcoin gitu kan. Ada konsep metaverse yang sekarang menjadikan kita tahu global money supply di dunia kan makin banyak setelah stimulus pandemik dikeluarkan oleh Amerika, Eropa, Jepang, Cina dan lain-lain. Nah, ini menjadi peluang. Tapi yang kita kembali lagi bahwa untuk menjadi seorang leader yang akhlak tadi ya, ada amanah, ada kompetensi itu ya, itu dia harus punya tadi bahwa profitable dari bisnis untuk anak milenial, dia akan lebih tertarik kepada yang tadi keberlanjutan, membela generasi yang akan datang gitu. Karena kan dia nanti akan berkeluarga, dia akan punya tapi yang orang yang punya visi, yang literasinya bagus tentang green ekonomi ini ya. Kalau enggak ya bicara kembali ke ekonomi yang
berulang-ulang ekstraktif tadi. Oke. Cara Eksploitatif. ekstraktif terus, tidak keberlanjutan, tidak demokrasi, tidak hijau, tidak biru, tidak apa saja. Nah, untuk merubah hijrah out of the box ya itu tidak gampang. Biasanya orang berubah itu akan, kalau secara teori konsepnya adalah ada insentif ya. Kalau kita bisa menciptakan harus ada monetize. Ya, insentif monetize-nya, kalau enggak non monetize gitu kan bisa juga. Kalau pemerintah bisa melakukan insentif policy-nya, tapi market insentifnya jalan nggak nanti ya. Nah, di situ kan direspon oleh generasi muda yang bisa paham mengenai ekonomi keberlanjutan atau ekonomi hijau. Gitu. Sorry, Prof atau Mas Ir. Gimana biar program-program green leadership ini bisa lebih cepat tersosialisasi ke generasi muda, karena kan sebagai generasi penerus, karena kan di tangan mereka masa depan, Prof ya. Mereka kan terkenal dengan idealisme, ya kan, kemudian friendship, inovatif, the risk taker. Apa yang kita bantu mempersiapkan mereka itu, Prof? Dalam konteks green leadership ini. Ya, pertanyaan sulit Pak Bambang ya. Diuji terus dengan. Enggak, ini benar-benar nanya, Prof. Ya, tentunya sistem pendidikan. Kita punya struktur yang formal ya. Mengajarkan secara formal itu ya tadi, belajar itu dimulai dengan pengalaman yang saya sebut explicit knowledge. Belajar dari konsep, teori gitu ya. Lalu belajar dengan proses yang kedua, implicit knowledge. Implicit itu mulai melakukan ya. Lakukan kebiasaan sehari-hari aja di rumah. Anaknya mateni AC, lalu lampu, mateni semua. Udah lumayan mengurangi energi yang terbuang ya. Apalagi mengurangi biasa ya. Nah, dari rumah tangga. Ini pendekatan informal di rumah tangga. Tapi juga ada pendekatan formal yang masif ya. Lalu ada insentif. Dan ini saya pengen sekali para pemimpin masa depan yang sudah punya satu pendekatan yang memang generasi yang akan datang kita siapkan. Kita nggak bisa bayangkan 24/5 ya, pada saat kita 100 tahun kita menikmati booming ya, bonus demografi. Tapi kalau sampai saat ini sampai sana masih ekstraktif terus tanpa leader-leader yang punya perubahan, ya saya nggak bisa membayangkan planet kita mau jadi apa. Masa kita minta Elon Musk untuk pindah ke planet lain lagi ya, menikmati green economy di suatu planet entah berantah gitu. Tapi itu penting yang ingin saya sampaikan, bahwa generasi muda berubah identitas saja yang paling kecil, Pak. Apresiasi ekosistemnya. Kalau di keluarga, kamu membuang sampah sudah membedakan, yang satu recycle, non recycle dan seterusnya. Itu satu insentif di keluarga. Pemimpin keluarga harus mengapresiasi itu. Misalnya di kantornya juga sudah, kamu melakukan penghematan, cost leadership untuk green, misalnya AC, listrik dan lain-lain, gas buangnya, itu sudah diapresiasi. Misalnya di corporate yang besar, modalnya, asetnya sudah bicara green ya, financingnya sudah green, kita ada apresiasi. Tapi kalau enggak, ya kita mulai enforcement ya, penegakan-penegakan yang sifatnya informal atau non monetize dan seterusnya. Harapan saya teknokratik berpikir sama, politisi berpikir sama, university berpikir sama, local community berpikir sama, sampai jurnalisme bersama keroyokan menciptakan satu ekosistem bahwa green ekonomi atau ekonomi berlanjutan atau seorang leader yang berpikir berkelanjutan itu suatu kebutuhan yang mendesak, nggak bisa ditata. Kita mesti ngerem yang sudah lama, yang rusak-rusak tadi, tapi kita berubah pada paradigma baru, Pak. Bro. Kalau nggak, kita nggak tahu. Bro. Kasihan cucu saya nanti, Pak. Siap. Nggak terasa kita udah 40 menit, Prof. Nggak terasa, Prof. Asik bincang-bincang dengan ahli ini. Mas Ir, sebelum saya kasih kesempatan kepada para penanya, ini pertanyaan saya terakhir. Tadi Mas Ir menyinggung tentang kepemimpinan nasional.
Sekarang tahun politik, Prof. Udah banyak nama-nama calon pemimpin nasional yang beredar. Menurut view Mas Ir, kira-kira siapa yang punya DNA atau concern dengan green leadership dari nama-nama yang beredar ini? Boleh jawab, boleh enggak? Tapi paling enggak Profesor bisa kasih ini adalah jebakan politik ini. karakter. Nah, banyak contoh-contoh ya seorang pemimpin, bupati, kepala daerah, gubernur. Yang satu punya program penghijauan, yang satu program pro rakyat, berlanjutan gitu ya. Seorang gubernur di satu daerah, kemudian juga ada seorang gubernur yang selalu membuat konsep-konsep kota hijau, smart road. Kemudian ada seorang gubernur yang juga menggunakan konsep green sebagai ruang, misalnya electric vehicle atau Formula E gitu ya. Semuanya mudah-mudahan apa yang disampaikan itu antara tataran mindset, implementasi, outcome, impact dampaknya dirasakan oleh masyarakat semuanya. Nah, saya promote siapapun pemimpin yang Anda pilih ke depan, apakah itu nanti calon presiden gitu ya, kepala daerah atau juga kepala politisi, partai. Kalau konsepnya ekstraktif, oligarkinya ekstraktif, jangan dipilih lah. Kasihan dengan cucu kita, nanti kita nggak bisa ketemu cucu kita menikmati hal-hal yang bersifat keberlanjutan ya. Mungkin satu pesan saya di situ, karena kita ngiri Jerman yang partai pemenang dari Green Party, Pak. Insya Allah. Padahal manufacturing industry. Iya, Masya Allah. Kapan Indonesia punya partai hijau? Bukan bajunya hijau, tapi partai yang peduli pada keberlanjutan ekonomi. Nah, mudah-mudahan akan datang, kita akan mudah-mudahan, Pak. Insya Allah. Sobat-sobat sekalian, ingat guidance dari Profesor Wihana. Pilih pimpinan nasional yang mempunyai concern terhadap green leadership. Hindarkan politik identitas. Jadi concern dengan leadership. Prof. Ada pertanyaan pertama dari Pak Yahya Ginting dari Terminal Peti Kemas Belawan. Pak Yahya Ginting, mohon open kamera dan open mic, silakan. Pertanyaan singkat, padat. Makasih Pak, izin Pak Prof. Ya, silakan. Sesuai yang sudah saya masukkan di chat Pak Prof. Ya. Bisa chatnya dilihatin, operator? Saya melihat bahwa teman-teman melihat bahwa green economy ini bisa menyebabkan biaya tinggi. Karena kita kan berusaha mencari efektif, efisien dan menjaga target laba. Dan kemudian ada juga yang bilang ekonomi green ini bisa membuat sistem bisnis itu menjadi nggak fleksibel, jadi agak rumit gitu. Bagaimana menurut Pak Prof? Terus kemudian kami ada usul Pak untuk pengiriman barang dari kawasan industri ke terminal peti kemas bisa kita menggunakan jalur kereta api untuk mengurangi kemacetan di jalan raya. Ya, kita memanfaatkan kembali kereta api gitu Pak. Itu usul yang pertama. Terus yang kedua usul bisa jadi masukan ke pemerintah agar setiap pembangunan kantor atau dunia industri disertai dengan pembangunan rumah karyawan Pak di sekitarnya, agar para karyawan atau pegawai menuju kantor atau dunia industri tidak menggunakan kendaraan yang menggunakan BBM, tapi bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki. Seperti di luar negeri itu kan orang ke kantor itu yang nampak di jalan itu orang berbondong-bondong jalan, bukan naik mobil atau yang lainnya gitu Pak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, langsung jawab Pak. Terima kasih Mas Ginting ya. Itu punya teman dengan Mas Ginting yang selalu aktif itu. Yang pertama tentang green economy ya. Memang green economy itu seolah-olah
costly gitu ya. Orang yang melihatnya terlalu biaya. Tapi kalau kan kita nggak bicara jangka pendek ini, itu pada saat ini ya, kita akan mencari skala ekonomi. Misalnya konsepnya dirubah, yang linear ekonomi yang saya katakan tadi, mengambil, membuang dispute. Tapi kita menggunakan circular ekonomi di proses greennya. Tahap pertama memang costly, tapi lama-lama memperolehnya, namanya skala ekonomi, efisien. Efisien, profitnya kena, people-nya kena, planetnya kena. Nah, seorang leadership dia harus pinter, ya, cincai lah memanage itu, Pak. Tapi kan memang bosnya pengennya profitnya berapa, menterinya pengennya IPN-nya profitnya berapa, ya nggak apa-apa, ini kan masih short term gitu ya. Tapi kan kita mencari jangka menengah, jangka panjang gitu. Nah, di luar negeri ini sudah keniscayaan. Produk kita nggak menggunakan konsep green, customer-nya nggak beli nanti. Lama-lama kita dipaksa untuk melakukan konsep green ini karena code of code-nya tidak menggunakan proses-proses yang bersifat standar-standar global ya. Nah, itulah konteks. Memang tahap awal seperti yang dikatakan Mas Ginting tadi, Pak Ambang juga mengatakan yang sama ya, untuk mentransfer of knowledge, mentransfer of cost-nya gitu ya. Tapi gimana? Nah, cara market berubahnya sudah kelihatan change-nya itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang konsep tadi mengubah sistem ya, merubah perilaku, peradaban orang menggunakan transportasi ya. Tidak berpindah dari kendaraan pribadi, kita sudah tinggalnya di sekitar stasiun TOD yang kita bangun, masyarakat di situ sehingga nggak perlu mengeluarkan kendaraan pribadi. Atau kita fasilitasi kendaraan umum yang menggunakan electricity ya. Kita sudah menyiapkan bus listrik misalnya, kereta listrik misalnya dikurangi ya. Kemudian apalagi kapal listrik, tenaga surya, dieselnya dirubah. Nah, itu lama-lama kan sistem itu terbangun, semakin kurva learningnya makin bagus, kemudian skala ekonomi makin baik gitu ya, makin turun outputnya, ini kan biayanya makin turun ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, seorang leader menggunakan itu, mungkin diterapkan katanya when in the short term, medium term atau long term ya. Kalau kesepakatan 20-30 kita janji mengurangi berapa persen dari rumah kaca ini atau emisi, ya kita masing-masing punya standar target itu ya, ukuran ya. Ya memang butuh yang tadi digital knowledge, industri 4.0 termasuk blockchain membantu itu semua ya, membantu. Nah, saya pengen ada satu pergerakan yang masif ya tentang sumber daya manusia yang berbasis digital untuk kepentingan green gitu. Yang kedua, yang ketiga apa tadi ya? Yang ketiga, kalau dikeluarkan peraturan yang mendorong korporasi, perusahaan untuk menyediakan perumahan yang dekat kantor. Ide bagus itu ya. Memang sekarang kalau di Jadi Mas Ginting, mohon maaf. Jadi Mas Ginting minta direksi Prindo nyiapin rumah-rumah gitu Mas Ginting ya. Ya. Pertanyaan bersayap ini Pak ya. Iya. Kalau bahasa Jawa nih. Orang Jawa ngomong ini melipir pertanyaan. Iya, melipir ya. Baik Pak Ginting. Ya memang itu salah satu merubah behavior yang sangat ekstraktif menggunakan sumber energi menjadi tak kurangi. Saya tinggal jalan kaki, naik sepeda ke tempat kerjanya. Itu sudah mengurangi Mas Ginting dari mana, mungkin dari rumah keluar harus naik kendaraan umum, dan umum mulai dari rumah masih ke stasiun kendaraan umum lagi, dari stasiun masih macet. Ya, berapa gas buang yang harus dikeluarkan, biayanya berapa itu yang disubsidi pemerintah dulu, sekarang nggak disubsidi. Nah, sekarang kalau itu digeser, semua zona-zona industri perumahannya sangat dekat ya ke kota satelit. Nah, persoalan aglomerasi itu terus menerus ya. Kita sistemnya, ekosistem harus dikurangi dan berlanjut. Kalau hanya peritilan yang dipikirkan cuma transportasi daratnya, tapi udaranya gimana, lautnya gimana, gitu ya, kendaraan pribadinya gimana, kendaraan umumnya bagaimana, kemudian kendaraan pedesaannya bagaimana, informalnya, formal informal dibangun dalam satu ekosistem yang berbasis keberlanjutan transportasinya dan perubahan peradabannya.
Nah, memang transportasi harus adil, harus beragam, kemudian yang tadi harus berlanjut ya, kerakyatan dan berlanjut. Itu persis doktoral diskursa yang dibuat oleh menteri saya ya pada saat mendapat gelar di UGM ya. Dia mencoba 4 platform itu merajut negara Indonesia melalui transportasi yang berbasis adil, berlanjut, rakyat dan beragam. Bagaimana di perkotaan aglomerasi, bagaimana transportasi diperintisnya, bagaimana. Nah itu semua diilustrasikan kepada pertanyaan Mas Ginting yang di rumah harus dekat dengan kerja. Misalnya di banyak sekali Pak kota-kota baru ya Pak ya, di Jakarta itu. Nah itu harus konsepnya ke sana. Kalau di Jakarta meskipun kota baru jauh juga, Bro. Ibu kota baru besok. Oh, ibu kota baru. Ibu kota baru besok khusus pejabat negara. Bayangkan Canberra dengan Sydney. Sydney tetap tidak berubah, Jakarta tidak berubah, tapi urusan administrasi urusan negara ada di sana. Termasuk sekolah yang bagus ya. Oke, Pak Ginting. Are you happy? Kita lanjutkan pertanyaan kedua dari Bapak Ahmad Nawawi. Silakan open kamera dan open mic. Pak Ahmad Nawawi. Siap izin Pak. Siap, monggo. Makasih Pak. Selamat pagi Pak Bambang dan Pak Prof Viana. Pagi. Salam sehat. Salam sehat. Pak, saya dari Kementerian Keuangan Pak. Oh, dari Kementerian Keuangan, Prof. Siap. Saya izin Pak bertanya terkait sebenarnya kalau secara mikro tadi sudah disampaikan oleh Pak Ginting ya Pak terkait dengan ekonomi green ini permasalahannya ya. Tapi mungkin saya terkait dengan makronya ya Pak. Ini mungkin kalau saat ini kan ada dua istilahnya dua pilihan ya. Jadi kalau kita terkait dengan ekonomi green economic ini kan kita harus memulai mengurangi penggunaan sumber-sumber energi yang sifatnya fosil ya Pak. Sementara kalau dalam jangka pendek ini dalam rangka untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, apalagi dalam rangka mengejar dampak COVID ini kan kita harus melakukan pemulihan ekonomi secara tepat dan itu perlu sumber-sumber yang sangat besar ya. Salah satunya kan untuk mendukung pertumbuhan yang tinggi itu kan kita membutuhkan sumber energi yang kita ada saat ini yang ada. Salah satunya adalah energi yang belum terbarukan ini, yaitu batu bara. Ini mungkin yang menjadi agak kendala ya Pak. Kalau kita lihat sendiri seperti salah satunya untuk pembangkit listrik sekarang PLN ini kan salah satu sumber energinya kan masih mengandalkan batu bara yang sifatnya belum terbarukan. Ini yang mungkin perlu kebijakan kedepannya bagaimana menyiasati antara kedua pilihan ini, apakah kita bagaimana untuk segera mewujudkan green economy dengan energi baru terbarukan, sementara kita harus di sisi lain kita harus mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ini karena mau nggak mau kita kan harus segera pulih dari ekonominya. Ini mohon istilahnya insight dari Pak Prof Viana mengenai bagaimana terkait kedua pilihan kebijakan ini. Terima kasih Pak Prof Viana dan Pak Bambang. Siap. Assalamualaikum. Jadi masalah kebijakan Prof, kembali ya kan, apa yang kebijakan yang pas, ya kan, untuk transisi dari fosil ke kemudian dan pertumbuhan ekonomi. Monggo Prof. Makasih nih Pak Ahmad Nawawi, itu murid saya nih Pak. Oh iya? Dia murid pintar nih. Di Gajah Mada apa? Murid S3. Apa di Monas? Oh enggak, di S3 kayak Pak Cevi lah. I see. Pak, terima kasih Pak Ahmad Nawawi ya. Ahmad Nawawi. Memang ekonomi itu kan pilihan, ada scarcity, ada choice. Kalau ekonomi menggunakan konsep benefit cost analysis, ya. Lalu bicara constraint waktu. Nah, yang disampaikan Pak Ahmad Nawawi itu pada saat pandemi krisis kita mengalami keterpurukan, kita ingin mengembangkan ekonomi recovery. Kalau kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang konvensional yang dilakukan sekarang, sehingga pertumbuhan ekonomi kita meningkat.
Tapi pada saat itu kita harus ingat bahwa pada saat sebelum pandemik pertumbuhan kita 5%. Tapi polusi yang dihasilkan dari energi fosil itu berapa? Pada saat pandemik, blessing in disguise, Jakarta biru-biru ya, biru membiru artinya bersih gitu ya. Betul. Orang nggak keluarkan mobil karena lockdown dan lain-lain. Itu sebenarnya kan ada blessing, ada satu pembelajaran. Ternyata dengan mengurangi mobilitas kendaraan fosil akan terjadi itu. Tapi pertumbuhannya turun gitu ya. Nah sekarang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang recovery yang 5%, sekaligus kita menikmati keberlanjutan. Betul. Orang yang bicara jangka pendek nonsen Pak, itu costly dan lain-lain. Tapi mulai dari mindset lah kita memikirkan. Kita nanti akan menemukan itu Pak. Kita dengan teknologi digital kemajuannya, apalagi dari blockchain gitu ya. Pertumbuhan yang berbasis kualitas, pertumbuhan yang berbasis inklusif. Mungkin enak diomongkan, tapi diterapkan. Pemerintah punya concern 5 tahun budget APBN budget. Bagaimana pemerintah kewajibannya membelanjakannya, karena itu uangnya rakyat, karena rakyat punya kewajiban bayar pajak dan seterusnya. Nah ini yang harus kita diseminasi bahwa kita punya kepedulian bersama lah, tanggung renteng lah, keroyokan lah istilah Pak Jokowi ya, keroyokan ya. Nah saya sepakat ya, pertumbuhan weight equity mungkin itu dipakai dalam kondisi pada saat kita mau ngegas. Mungkin gasnya itu nanti pada saat kita akan gaspol, gas rem, remnya itu ya kita pertumbuhannya sudah mulai direm dengan yang bersifat kerusakan lingkungan ya. Fosilnya lama-lama 5 tahun ada APBN kebijakan untuk insentif energi surya, insentif energi laut, air atau angin dan lain-lain yang memang sudah harus diintroduce seorang policy maker ya. Tidak berbicara dorong ekonomi kuantitatif pertumbuhan, kita nggak tahu distribusinya, equity-nya dan keberlanjutannya ya. Nah makanya yang harus change itu tidak hanya corporate, government policy maker juga harus mulai memikirkan Pak, bertahap lah. Saya sendiri kan juga bekerja di satu korporasi ya, ya kita tentang KPI yang berbasis kekinian profit ya. Jadi dalam profit setelah kita mengalami hal yang equilibrium, kita mulai mengintroduce yang mudah-mudah dulu aja. Ya, misalnya dulu zaman kita tumbuh 5%, tapi kita tidak efisien mengelola energinya misalnya. Sekarang dengan kita 5%, pertumbuhan sekarang ini 5%, tapi kita sudah efisien. Si pengelola airport itu sudah, oh ternyata listrik itu bisa dikurangi sekian, AC bisa dikurangi sekian. Pembelajaran pada saat kita pandemi, kita bisa melakukan penghematan plus berpikir green economy. Listrik dikurangi, AC dikurangi kan enggak, gas buangnya berkurang. Nah itu Mas Ahmad tactical strategi lah. Seorang pemimpin kan kayak Kopassus punya teknik-teknik taktikal ya, teritorialnya dikuasai, kapan gas remnya, untuk time constraint waktunya gimana, anggarannya bagaimana, kebijakan bagaimana. Tapi kita lakukan tadi dengan cara pembelajaran dari COVID itu banyak yang bicara keberlanjutan, sehingga si pengelola airport itu sudah paham betul. Pada saat dipaksa cost leadership, karena kan revenue-nya nggak ada traffic, nggak ada wisatawan, nggak ada penerbangan, dia harus tekan biayanya, ya, dia harus kontrol kasnya. Tapi pada saat dia memanage kas dan memanage cost, dia sudah menggunakan paradigma keberlanjutan. Pada saat dibuka pertumbuhan 5%, dia sudah energi yang terbuang sudah berkurang. That's itu ya case-case yang bisa kita pelajari ya. Terima kasih Prof. Nah, pertanyaan terakhir dari Pak Ahmad Supriyatna, Rukindo. Pak Ahmad, silakan. Open mic dan open kamera. Belum kedengaran Mas. Pak Ahmad belum kedengaran. Baik Pak, terima kasih Pak. Yap. Izin bertanya Prof.
green economy kan ada keterkaitan dengan ramah lingkungan, Prof. Salah satu contohnya adalah menggunakan mobil listrik yang memerlukan baterai. Untuk memproduksi baterai ini kan bahan dasarnya salah satunya adalah nikel, sehingga harus mengeksploitasi sumber daya alam. Apakah hal ini tersebut bertentangan, Prof? Mohon izin, Prof, untuk pendapat Prof seperti apa? Makasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, langsung. Ya, memang nikel itu kan diekstrak itu ya. Tapi kan nanti kan ada smelter hilirisasi gitu misalnya. Jadi hasilnya di wilayah eksploitasi nikel itu, sumber daya nikel itu, di situ ada pengolahan yang langsung hulu hilirnya gitu ya, smelter sehingga bisa nilai tambah yang diperoleh masyarakat sekitarnya itu akan menjadi baik. Nah, kembali lagi green economy ya. Kalau pengusaha saya ini konsep saya yang membaca dari The Making of Democratic Economy ini, buku ini sangat inspiratif buat saya, sehingga saya nulis buku ya. Selama si ownernya atau si capitalnya, si entrepreneurnya, dia bisa mengembalikan. Kalau memang itu tidak renewable, paling tidak masyarakat di sana terlibat, komunitinya terlibat, kekayaan komunitinya dibesarkan, tenaga kerja masyarakatnya dilibatkan, gitu. Pengelolaan hulu hilir bisnis proses yang bisa dinikmati masyarakat lokalnya diberikan, gitu ya. Kemudian sumber daya manusianya menjadi priority untuk ditingkatkan, sehingga tidak menciptakan enklav baru, tidak mengekstrak tadi 7 pilar yang dari community, 7 pilar yang kedua dari keberlanjutan, dari inklusifme, dari pengelolaan, dari ekologinya, dari sumber daya manusia dan seterusnya. Ada 7 platform di sini. Nah, paling tidak itu Mas, ya, si owner capital tadi, karena sumber daya yang tidak bisa di-renewable kan paling tidak menimbulkan kepada tadi keberlanjutan. Lingkungannya diperbaiki lagi, misalnya kalau udah bongkar ya dibuat danau-danau atau menjadi kegiatan masyarakat setempat, mencarikan ikan, menimbulkan pertumbuhan, lalu ditumbuh-tumbuh dan sekitarnya. Walaupun misalnya nikel itu tidak bisa dikembalikan lagi gitu ya. Emas itu kalau sudah diambil tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi keberlanjutan ekologi baru satu pilar. Pilar yang lain local community-nya, local wealth-nya, local inclusive-nya, local property right-nya, mengelolanya, lokal sumber daya manusianya, lokal ekologi, dan lokal satu lagi lupa saya 7 pilar ini. Paling tidak itu yang menjadi kepedulian para ekonom-ekonom ekstraktif untuk masa depan ya, masa depan. Kalau enggak nanti ada kecemburuan sosial, ada pengangguran, ketidakadilan gitu ya. BUMD, pengusaha lokal, penonton gitu kan. Lingkungannya ada banjir akibat adanya ekstraktif ekonomi, menimbulkan eksternalitas negatif, itu ada biaya-biaya sosial. Nah, itu ekonomi hijau itu harus ngitung di situ, lalu bebannya sharing. Mau enggak gitu ya? Mau enggak? Nah, di 20, 30 dan 40 itu polisi dunia itu nanti akan melihat, loh, produknya kok masih tidak hijau. Barang kita di global itu nanti akan menjadi ancaman dari customer global. Nah, itulah yang akan terjadi global market berbasis global agreement ya, agreement. Itu paling tidak itu. Nah, jangka pendek memang sulit ya, tetap ekstraktif ya. Tapi jangka menengah, jangka panjangnya kita sudah menyiapkan satu konsep gitu ya. Makanya Pak Jokowi ketemu dengan 20 ekonom 2.200 tuh ya. Yang penting hilirisasi, kemudian digital, yang ketiga ekonomi hijau, Pak. Yeah. Ini beliau pernah ngomong. Nah, bagaimana ini dimasukkan oleh para policy maker, pemimpin ke depan itu harus berubah. Misalnya kami sebagai pengusaha ekspor udang atau rajungan, proses nangkapnya gimana? Harus ada track recordnya, harus accountable, governance itu sebagai pengusaha. Nanti barang saya di Amerika tidak dibakar itu udangnya atau rajungannya karena nangkapnya aja sudah tidak hijau gitu ya.
Logistiknya tidak menggunakan logistik hijau. Cold storage-nya tidak menggunakan energi hijau. Ya. Nah, ini suatu tantangan-tantangan ke depan. Bagaimana kita mensosialisasi dulu, membuka wawasan dulu, lalu bagaimana sebagai pemimpin kita memasukkan dalam tactical strategiknya gitu ya. Strategiknya apakah besok amanah masih di mana amanah pada hijau, ya kompatibel pada hijau gitu ya. Singkatannya Pak, akhlak gitu Pak, loyal pada ekonomi hijau gitu ya. Nah itu suka nggak suka ke depan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita akan menjadi perubahan. Nah inilah kesempatan generasi milenial atau yang middle level untuk mulai, karena kalau kita lihat COP 26 semua bicara itu semua negara. Pada saat di Singapura ada global leadership, global green leadership, semua bicara itu. Tidak bisa lagi kita menghindar dari itu gitu. Nanti produk market globalnya kita nggak akan. Kalau ada punya dari, ya kita nggak usah ekspor, kita dalam negeri ya. Tapi kan kita kesannya ekonomi kita terbuka, sudah terbuka. Lalu lintas modal, jasa dan lain-lain sudah bebas keluar masuk ya. Nah, ini yang harus kita mulai berpikir seorang pemimpin harus sudah punya hati nurani yang berkelanjutan. Memang berat, paling dimulai dari kita sendiri Pak Bambang. Siap. Identitas kita ini. Saya harus mulai pakai mobil listrik harusnya. Mudah-mudahan berapa bulan ke depan saya sudah merubah itu. Identitas saya berubah. Ngomongnya sudah. Identitas belum. Nah, nanti tato ya Pak ya. Iya. No exit talk only, no exit talk only. Jangan sampai kita sebagai salah pemimpin. Orang dia bilang ngomong tok. Itu Mas, terima kasih Mas pertanyaannya. Oke, kabar gembira. Ya. Terima kasih Mas. Kabar gembira buat 3 orang yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus akan mendapatkan hadiah dari podcast PMLI yang sangat green economy. Kepada 3 orang ekonomi bisa, kepada 3 penanya bisa menghubungi lewat kolom chat. Prof, kemudian acara selanjutnya rule of the game di podcast ini Prof. Mohon maaf ya Prof ya. Bukan nyuruh nih Prof. Setiap narasumber harus memberikan pertanyaan. Tapi pertanyaan bukan ke saya Prof, ke audiens. Jadi bukan refund ya Prof ya, ke audiens. Mau nggak Prof? Nanti yang audiens yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat akan mendapatkan hadiah buku ya Prof ya, karangan Profesor Wihana, sebagai guidance how to implement what is the green economy and what is the green leadership. Mau nggak Prof? Kasih pertanyaan Prof. Ya. Yang encouraging. Terima kasih. Yang pertama tentunya yang paling mudah Pak Bambang ya. Di mana tempat sekolah saya belajar mengenai ekonomi rule of the game di suatu universitas di selatan Katulistiwa ya, di mana universitas yang saya belajar di selatan nama universitasnya apa? Apa? Ini yang merubah pemikiran saya. Seorang ekonom berubah menjadi ekonomi rule of the game, ekonomi institution. Saya mendapat inspirasi dari kurikulum di sana, dosen di sana, sampai saya menghasilkan suatu disertasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, universitas namanya apa? Itu dapat buku saya yang pertama, buku pertama kali saya, ekonomi industri. Itu pertanyaan pertama Pak. Nanti silakan jawab chatting langsung. Kemudian pertanyaan kedua, profesor yang mendapat Nobelis ekonomi dalam menghitung kerusakan lingkungan, economic valuations ya. Namanya siapa? Kalau betul, kata saya pilih yang tercepat menjawab betul, dapat buku saya yang judulnya Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi. Nah, kemudian yang ketiga
buku saya ekonomi kelembagaan kasus transportasi ini pertanyaannya yang ketiga mungkin lebih ke substansi ya, ekonomi biru itu adalah apa itu blue economic itu apakah juga bisa disebut sebagai green economy? Oke. Nah, pertanyaan mudah, ya atau tidak? Ya. Ya, kalau iya apa, kalau tidak apa? Nah, nanti yang bisa menjawab buku yang ketiga. Oke, Terima pertanyaan kasih, pertama Pak Ahmad sudah mau menjawab. Silakan Pak Ahmad Faid untuk open kamera dan open mic. Pak Ahmad Faid mau jawab pertanyaan pertama. Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak. Jelaskan pertanyaannya. Di mana Profesor Wihana atau Mas Ir belajar yang merubah rule of the game pemikiran ya, Prof? Ya Pak, baik, tempatnya mungkin di sebelah Khatulistiwa Selatan ya, itu ada di Australia di Monash University Pak. Oke, betul Prof? Oh, Betul. Dapat hadiah apa Prof? buku ekonomi industri. Oke, Mas Ahmad Faid akan dapat hadiah dari Profesor Wihana berjudul Ekonomi Industri. Mas Faid kerja di mana? Di sambilan di JCT Pak, Di JCT. asisten aja Pak. Di JCT. Oke. Jadi kerja di Jakarta International Container Terminal, Bro. Oke. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa jawab? Siapa nama profesor yang mendapatkan Nobel dalam ekonomi valuation? Ada di Saya boleh jawab lagi Pak? Oh, nggak boleh Mas, ganti orang. Ya Pak, makasih. Makasih. Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa jawab? Kayaknya ini belum terinternalisasi, Prof. Mungkin Profesor bisa ulangin lagi tadi. Ya. Siapa Profesor yang, karena ini penting ini. profesor yang Ya. punya penelitian tentang kaitannya kerusakan lingkungan dan penghitungan ekonomi. Yap. Sering disebut di YouTube-nya Profesor Ansari Saleh, sering di quote oleh beberapa expert di ekonomi hijau ya. Nah, siapa Nobelis ekonomi? Ya. Saya sebut dari Amerika ya. Dari Namanya saja. Ya. Silakan Google langsung itu ketemu itu Ya, cepet-cepetan. tolong Google terus jawab deh, Mas. Google langsung. Biar ada proses learning, Prof. Ya. Oh, setuju. Oke, Bu Rista Ostiana kelihatannya bisa menjawab pertanyaan kedua. Bu Rista Ostiana, silakan. Iya Pak. Dari Makasih, mana, Pak. Bu? Dari cabang Belawan Regional 1 Pak. Oke, dari cabang Belawan Regional 1. Iya Pak. Monggo silakan. Namanya John Maynard Keynes Pak. Gimana, Bro? Dan Baron Keynes. Bukan, salah. 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 Oke, coba yang lain Google. Itu runtut tuanya betul, runtut tuanya, tapi yang menghasilkan kajian kerusakan lingkungan dan penghitungan penilaian ekonomi. Oke, Ibu, terima kasih. Mohon maaf jawabannya salah. Kita lanjutkan ke Pak Agung Rizky, silakan. Open mic dan open kamera. Pak Agung Rizky dari mana? Halo? Agak keras Pak Agung. Ya Pak Agung, dari mana? Halo. Silakan Pak Agung ya. Beliau menjawab itu Prof. William Nordhaus dan Paul Romer, betul Prof? Belum.
Belum pas. Belum pas juga. Deket banget tapi belum ya. Ya, getting close. Ya, artinya yang menghitung tadi kerusakan lingkungan dengan penurunan ekonomi. Kalau panas dunia naik 2%, artinya ada kerusakan ekonomi turun dari 3% GDP-nya. Nah, orang ini, penelitian ini sangat intens dan sangat diapresiasi ya. Oke, Ibu Ina Novitawati silakan. Kita persisten harus dapat the right answer. Jawabannya Prof. David Ihok. Belum. Oke, Ahmad Fayed. Pak Ahmad Fayed dari mana? Coba Google ya, scholar ekonom yang meneliti hubungan kerusakan lingkungan dengan penurunan ekonomi ya. Terkenal banget orang itu. Google, keywordnya economy valuation. Oke, Pak Ahmad Fayed, kita kasih kesempatan Ahmad Fayed. Iya Pak, saya yang tadi jawaban pertama. Nggak apa-apa Pak. Oh, kalau gitu di Pak Richard dulu deh, Pak Richard dulu. Pak Richard dulu. Monggo Pak Richard, kalau belum bisa kasih kesempatan untuk googling dan kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Pak Richard bisa jawab? Halo Pak Richard. Pak Richard? Oke, karena Pak Richard belum kelihatan, karena agak susah Prof, biar teman-teman googling dulu. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga dulu. Apakah blue economy itu adalah juga green economy? Yes or no? Pak Ahmad Supriyatna silakan. Akan mendapat buku apa Prof kalau bisa menjawab pertanyaan yang ketiga? Buku ekonomi transportasi. Ekonomi transportasi, karangan profesor sendiri ya? Ya. Silakan Pak Ahmad Supriyatna, hurry up. Halo? Karena Pak Ahmad gak menjawab dan gak open kamera, kita lanjutkan ke Bu Rista Ustaria. Iya Pak. Siapkan langsung Mbak Bu Rista. Yes or no? Yes Pak. What is the reason? Ya, alasannya Pak, bagus. Alasannya Pak. Iya Pak. Green economy itu sendiri kan fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diiringi dengan penurunan risiko kerusakan lingkungan Pak. Sedangkan blue economy itu juga memang dia tetap difokuskan kepada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan juga, yang pasti juga pasti meminimais risiko lingkungan gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, gimana, Prof? risiko lingkungan di laut ya, di laut air bersih. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan kedua? Saudara SMN di KIK, apa itu? Pertanyaan kedua, ada yang bisa jawab? Kelihatannya ada kesulitan Prof. Mungkin Rubah pertanyaannya aja ya, saya dirubah ganti ya, ya. Prof. Dirubah yang. Baik, saya rubah pertanyaan. Jawab Pak. Hah? Siapa? Ada yang bisa jawab? Mohon izin Pak. Monggo silakan. Siapa? Ya, Ilyas Pak dari TPS Pak. Oke, Pak Ilyas dari TPS Surabaya. Ya Pak. Oke, monggo. Ya, pada dasarnya untuk goalnya antara green ataupun blue itu sama Pak. Sama-sama. Mas, sorry. That's already over. Pertanyaan 3 udah selesai, udah dijawab oleh Ibu sebelumnya. Sekarang yang belum terjawab adalah siapa penemu ekonomi valuation tadi. Prof, kayaknya kesulitan Prof, biar teman-teman ini Ya, Prof saya kasih rubah yang aja lebih ya. pertanyaan yang lebih sederhana aja Prof. Boleh, saya ganti pertanyaan yang lebih sederhana. Baik ya, tolong cepet-cepetan. Ini paling mudah nih. Berapakah umur saya saat ini?
Lulus Gajah Mada tahun 1983. Itu cluenya ya Prof ya. Betul kan? Jadi sama saya beda berapa ya Prof ya? Betul kan? Salah. Kurang atau lebih Prof? Suppose. Kurang. Saya sudah Kurang banyak atau kebanyakan? Kurang lumayan gitu ya. Beliau cluenya, beliau lulusan Universitas Gajah Mada tahun 1983. Biasanya kalau orang lulus mahasiswa lancar di 83, umur saya berapa? Ya. Tambahkan 83 sampai sekarang berapa? Iya betul. Cuman waktu itu 5 tahun atau 4 tahun Bro? Nah ini. Betul. Saya kurang pas dikit. Wah. Ayo cepat-cepatan. Kalau 65 terlalu tua. Oke. Boleh saja Bro, nggak boleh ya. Oke. Pak Yaya aja kita kasih ya. Oke, Pak Yakinting silakan. Kurang baik kebanyakan Mas. Oh dibilang kurang, tua banget aku kalau Iya. Masih muda Profesor. Baik, tadi Mas saya udah mendekati. Saya lahir tahun 1958 bulan Desember. Tadi umur saya mau 64 pada saat Desember 14. Sekarang berarti 63 setengah. 63 setengah lah. Tadi udah 63. Oke. Pak Yakinting, Mas. terima kasih Prof. Tapi sebelum sebagai penutup Prof, Ya. mungkin ada sesuatu yang bisa di take away buat para audiens kita Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang, terima kasih para peserta podcast, terima kasih pengelola dari PMLI, bahwa acara hari ini sebetulnya saya ingin membuat semacam satu closing statement ya, bahwa seorang pemimpin itu selain punya visi, misi, value, bahwa negara global sudah berubah dengan adanya krisis pandemi, krisis ekonomi, krisis iklim ya, yang mana sampai sekarang dampaknya sangat dahsyat dan terasa di dunia. Mungkin kita belum mendapatkan suatu dampak. Paling tidak kita tahu bahwa kok hujan terus menerus ini setiap bulan, jadi kita nggak punya jedanya. Artinya apa? Climate change bagian dari suatu perubahan ya. Nah, seorang leader harus bicara dampak dari suatu perubahan itu, berarti kita harus mulai berubah ya, hijrah out of the box atau creative out of the box, creative from the box gitu ya. Artinya apa? Kalau kita sepakat bahwa krisis climate change itu suatu keniscayaan yang harus kita rubah, berarti seorang pemimpin harus punya paradigma yang mengadaptasi atau resilient terhadap perubahan-perubahan itu. Ya, harus dimulai gitu ya. Nah, seorang leadership harus sudah bicara tentang green, ya, harus bicara tentang keberlanjutan, harus bicara tentang inklusif, harus bicara dengan circular economy, sudah mulai bicara dengan demokratik, harus bicara dengan hal-hal yang bersifat people, profit, and planet plus peace, participation ya. Tapi tiga itulah yang menjadi concern seorang pemimpin masa depan, apakah dia berada sebagai pemimpin birokrasi, demokrasi, pemimpin di dalam korporasi, jadi CEO, apakah pemimpin di dalam university, academician, apakah pemimpin di dalam local leader, tokoh local leader level yang paling bawah, desa, kampung gitu ya. Apakah pemimpin di dalam media, jurnalisme gitu ya, yang bisa menyuarakan green economy sebagai suatu keniscayaan yang harus kita rubah mulai dari mindset. Baru kita bicara regulasi, bicara bisnis proses, bicara organisasinya, pengelolaannya, bicara kurikulum,
bicara insentif, bicara pengawasan formal informal, bagian dari suatu keroyokan. Inilah menu pemimpin 2030 yang akan datang. Iya. Terima kasih. Luar biasa, kita kasih plus buat Profesor Rihana yang telah memberikan pencerahan pada kita semua. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi evaluasi yang tertera di dalam kolom chat, sehingga untuk corrective action, untuk improvement, untuk acara-acara podcast yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah sesi foto bersama. Narasumber, saya, dan semua audien. Untuk ini Prof, mohon maaf nih, ini not demanding ya Prof ya. Tapi ini adalah rule of the game di sini Prof. Yeah. Jadi gaya foto harus dipandu oleh Prof, oleh Mas Dir. Monggo silakan. Gaya apa? Yang go green atau gaya yang Gaya semua pakai love, L. Nah, love. gitu ya. Humanisme. Humanisme. Love pada green economy. Oke. Kita cinta ekonomi hijau. Zat ekonomi, humanity ya Prof ya. Ya. Bukan hanya 4.0 tapi harus juga ada humanity approach. Boleh berubah hardware, Oke. software, tapi hardware. Oh, itu kata-kata Pak Cevi banget itu. Ya. Marumus Hardware, software, hardware. Baik, 1, 2, 3. Oke, Pak. Oke, sip. Terima Terima kasih Pak Prof. Bambang. Mantap, luar biasa Prof. Sami-sami, Pak Bambang hebat juga. Profesor dapat 10 tuh kalau saya jadi dosennya Prof. Sudah, close. Sudah ya?